Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan berbahagia. Kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang ikatan kovalen. Ya. Standar kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinat, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Indikatornya adalah: 1. Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. 2. Menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, duplet dan oktet. Yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Atom-atom di alam semesta itu tidak berada dalam keadaan sendiri. Tapi, atom-atom itu ternyata bisa bergabung. Gabungan atom-atom yang sama itu disebut molekul unsur, dan gabungan dari atom-atom yang berbeda itu disebut molekul senyawa. Contoh dari molekul unsur adalah oksigen. Yang kita hirup, rumus molekulnya adalah O2. O2 itu berasal dari gabungan antara O dengan O, membentuk O2. Sedangkan kalau molekul senyawa adalah air yang kita minum. Air yang kita minum ini memiliki rumus molekul H2O. Jadi H2O berasal dari gabungan antara atom H dan O. Itu disebut molekul senyawa. Nah, dalam kimia kita mengenal cara penulisan. Jadi rumus molekul itu bisa ditulis dalam bentuk rumus struktur. Nah, bagaimana cara penulisan rumus struktur yang kita kenal dengan rumus struktur Lewis? Di sini ada aturannya. 1. Jadi hitung seluruh elektron valensi atom-atom dalam molekul. Jika merupakan ion, tambahkan elektron untuk setiap muatan negatif atau kurangi elektron untuk setiap muatan positif. Kemudian, buatlah kerangka strukturnya dan hubungkan antar atomnya dengan ikatan kovalen tunggal. Letakkan sepasang elektron dalam tiap ikatan. Lengkapi 8 elektron, ini struktur oktet, pada atom-atom di sekeliling atom pusat. Untuk hidrogen hanya dilengkapi dengan 2 elektron, dan istilah yang digunakannya adalah duplet. Kemudian, 4 letakkan elektron tambahan atau sisa pada atom pusat secara berpasangan. Kemudian berikutnya adalah jika atom pusat kurang dari 8 elektron, buatlah ikatan rangkap sehingga tiap-tiap atom memiliki 8 elektron. Kemudian terakhir, elektron valensi dituliskan dalam bentuk titik dot. Baiklah, ini adalah contoh struktur Lewis beberapa unsur. Karbon. Karbon elektron valensinya adalah 4. Maka keempat elektron valensi itu ditulis dalam bentuk titik. 1 di atas, bawah, kiri, dan kanan. Ada 4 arah mata angin. Dituliskan dalam 4 arah mata angin. Kemudian contoh berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen punya 5 elektron valensi. Lihat, tuliskan satu-satu dulu. 1 di atas, 1 di kanan, 1 di bawah, 1 di kiri. Sisanya silahkan di mana saja, di sana. Yang penting jumlahnya sesuai dengan jumlah elektron valensi. Oksigen. Oksigen punya 6 elektron valensi. Perhatikan di sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penulisannya ada di keempat arah mata angin. Fluor, 7 elektron valensi. Demikian pula dituliskan di keempat arah mata angin. Neon, ada 10 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian silikon, fosfor, sulfur, klor, argon, dan seterusnya sampai xenon. Itu adalah contoh-contoh penulisan struktur Lewis beberapa unsur. Nah, kalau senyawa, perhatikan sebelahnya. Penulisan struktur Lewis dari senyawa. Contohnya di sini adalah CH2O. CH2O. Jadi di sini lihat, H itu 1 elektron valensinya, C 4 elektron valensinya, kemudian O 6 elektron valensinya.
Kemudian dibentuklah satu ikatan. Nah, ikatan inilah yang disebut ikatan kovalen. Tujuannya apa? Ingin mencapai konfigurasi gas mulia. Nah, kita lihat yang sebelahnya ini. Kita lihat yang sebelahnya ini. Lingkarannya merah. Lingkaran merah. Titik-titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini elektron valensi untuk oksigen yang baru. Dia sudah mencapai 8 atau struktur oktet. Jadi dia sudah mencapai struktur oktet dengan berikatan kovalen. Nah, kemudian hidrogen kita lihat. Hidrogen itu 1 elektron valensinya. Nah, kalau ingin stabil, mencapai struktur gas mulia, berarti 2 elektron valensi lah yang harus dicapai. Caranya dengan bagaimana? Dengan berikatan secara kovalen. Jadi, dia butuh 1. Nah, di karbon tersedia 1, maka pasangan ini digunakanlah secara bersama. Nah, 1 untuk H, 1 lagi untuk karbon. Nah, rumus struktur penulisan yang lainnya adalah seperti ini. Nah, CH2O. Contoh yang lainnya adalah PCl3. Contohnya di sini adalah PCl3. Jumlah elektron untuk P 8, untuk Cl masing-masing juga sudah 8. Berarti sudah memenuhi konfigurasi gas mulia. Nah, ikatan yang demikian disebut ikatan kovalen. Kita lanjutkan. Nah, ikatan kovalen. Jadi apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Kita lihat ya di sini. Hidrogen valensinya adalah 1. Penulisannya adalah H.1. H.1. Kemudian bergabung dengan H yang satu lagi. Juga memiliki 1 elektron valensi. Nah, ini berbeda dengan ikatan ion yang kemarin. Kalau ikatan ion, dilepaskan. Kalau yang ini, tidak dilepaskan. Tapi digunakan secara bersama. H yang kiri menyumbangkan 1 elektron. H yang kanan menyumbangkan 1 elektron. Jadilah di sini sepasang elektron yang mengikat kedua H. Pasangan elektron yang digunakan secara bersama ini disebut ikatan kovalen. Nah, lambang yang digunakannya adalah, nah ini garis ini. H dengan H dihubungkan dengan garis ini. Satu garis ini menunjukkan sepasang elektron. Dan rumus molekulnya adalah H2. Contoh berikutnya adalah klor. Klor nomor atomnya 17. Konfigurasinya adalah 287. Sehingga valensinya adalah 7. Nah, struktur Lewisnya adalah Cl di sini. Lihat, di keempat arah mata anginnya disebar elektron yang berwarna merah ini, dot yang berwarna merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia memerlukan 1 elektron untuk mencapai oktet. Ya, kemudian bergabung dengan klor yang lain, yang sama kebutuhannya, 1 elektron. Ya, oleh karena itu, Cl yang kiri menyumbangkan 1 elektron, Cl yang kanan menyumbangkan 1 elektron. Jadilah sepasang elektron yang mengikat kedua atom Cl. Nah, pasangan elektron yang digunakan secara bersama ini disebut ikatan kovalen. Ikatan yang terbentuk karena penggunaan pasangan elektron secara bersama. Baik, pasangan elektron yang digunakan ini dilambangkan dengan garis. Cl dihubungkan dengan garis Cl. Seandainya ini tangan, 2 tangan ini berikatan, 2 tangan ini berpegangan, 2 tangan berpegangan seperti ini. Dan pegangannya ini dituliskan dalam bentuk garis. Cl. Rumus molekulnya adalah Cl2. Nah, kita lihat. Berapa pasang elektron yang digunakan untuk Cl dan Cl? 1 pasang elektron. Dilambangkan dengan 1 garis. Ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama sepasang elektron disebut ikatan kovalen tunggal. 1 garis. Berikutnya kita lihat. Oksigen
memiliki nomor atom 8. Konfigurasinya adalah 26. Elektron valensinya adalah 6. Maka struktur Lewis-nya adalah seperti ini. Perlu berapa elektron lagi untuk mencapai oktet? 2 elektron lagi. Bergabung dengan oksigen lagi. Oksigen yang lain juga perlu 2 elektron lagi. Maka terjadilah penggabungan seperti ini. Baik, kita hitung. Untuk lingkaran yang kiri, oksigen yang kiri, kita hitung. Oh, sudah 8 elektron. Yang kanan, juga sudah 8 elektron. Oh, berarti sudah memenuhi struktur gas mulia, oktet. Ya. Lihat, ada berapa pasang elektron yang digunakan secara bersama? Ada 2 pasang elektron. Kedua pasang elektron ini dilambangkan dengan 2 garis. Oksigen, oksigen. Berpegangan. Tapi 2 tangan di sini berpegangannya. Lambangnya adalah O2. Oksigen ini yang kita hirup melalui hidung kita, yang memberikan kehidupan kita, dan gratis untuk memperolehnya di alam semesta. O2 memiliki struktur molekul seperti ini. Struktur Lewis seperti ini. Ya. Ikatan kovalen yang terbentuk dari 2 pasang elektron yang berikatan, ini disebut ikatan kovalen rangkap 2 atau double bond. Yang ketiga, nitrogen. Nitrogen memiliki 5 elektron valensi. Digambarkan seperti ini. Struktur Lewis-nya digambarkan seperti ini. Dia punya 5 elektron. Bergabung dengan N yang lain juga 5 elektron. Kalau 5 elektron valensi yang dimiliki N, jadi untuk mencapai oktet dia perlu berapa? Dia perlu 3 elektron lagi. Nah struktur Lewis dari N2-nya ini bagaimana? Kita lihat di sini. Ternyata ada berapa pasang elektron yang digunakan untuk menggabungkan 2N ini? Ada 3 pasang elektron. Nah, ikatan yang dibentuk dari 3 pasangan elektron yang digunakan secara bersama disebut ikatan kovalen rangkap 3. Lambangnya seperti ini, N, N, kemudian ada garis 3. Triple bond, lambangnya adalah N2. Gas nitrogen di alam banyak sekali. Ya, baik. Tadi sudah kita pelajari 3 buah jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen single bond, double bond, dan triple bond. Nah, nanti yang selanjutnya ternyata ada lagi ikatan yang lain. Kalau yang tadi, masing-masing atom itu memberikan sahamnya. Masing-masing atom memberikan sahamnya. Si A memberikan 1, si B memberikan 1. Si A memberikan 2, ini juga 2. Si A memberikan 3, si B memberikan 3. Masing-masing menanam saham yang sama. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan si A dan si B, ada yang dalam analogi, sebuah analogi ya ini. Si A dan si B duduk dalam satu meja, satu bangku lah. Harus membeli buku. Harganya misalkan 50.000. Ya, kata si A, kalau 50.000 terlalu mahal. Kita patungan aja yuk. Baiklah, kita patungan. Si A membayar 25.000, si B membayar 25.000. Jadilah membeli buku. Nah, buku itu milik siapa? Ya, milik berdua. Milik si A dan milik si B. Nah, buku yang sudah dibeli itu merupakan satu yang mengikat antara si A dan si B. Ikatan yang demikian disebut ikatan kovalen. Nah, itu kan ikatan kovalen. Nah, ada lagi yang lain yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Analoginya seperti ini. Jadi buku yang tadi dibeli oleh si A dan si B, patungan kan? Nah, suatu saat kata si A gini, sudah aku lagi punya uang. Nah, aku punya uang 50.000. Aku saja yang menyumbangkan uangnya, aku saja yang membelinya. Tapi buku ini boleh digunakan secara berdua. Buku ini milik berdua, begitu kata-katanya. Nah,
Ikatan yang demikian, jadi ikatan yang pasangan elektron yang digunakan secara bersamanya itu berasal dari salah satu atom, itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi, penggunaan bersama pasangan elektron berasal dari satu atom saja yang berikatan. Nah, jadi kalau misalkan A dan B berikatan, kemudian ada sepasang elektron yang digunakan. Nah, pasangan elektron itu berasal dari A yang menyumbangkannya. B tidak menyumbangkan, tapi digunakan secara bersama. Ikatan kovalen yang demikian dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Ya, kita lihat di sini contoh pembentukan ikatan SO3. S memiliki 6 elektron valensi. Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Kan membentuk SO3. Lihat di sini. Ada dua tanda. Yang satu titik merah, yang satu pakai cross. Nah, lihat. Nah, ada tanda panah di sini yang menunjukkan bahwa yang ini, lihat, ya antara S dan O, di sini ada titik merah 2, dot 2. Ada tanda panah di sini ya. Nah, lihat. Sudah kita sepakati dari awal bahwa yang titik merah itu dimiliki oleh S. Pemiliknya adalah S. Nah, otomatis artinya ini apa? S itu menyumbangkan sepasang elektron untuk digunakan secara bersama dengan O. Ya. Kemudian satu lagi lihat di sini. Ada titik 2 merah saja. Nah, ini menunjukkan bahwa pasangan elektron yang digunakan ini berasal dari S saja. Makanya ini pakai tanda panah. Sedangkan yang satu lagi ada cross dan titik merah. Ada cross dan titik merah. Artinya di sini oksigen menyumbangkan 2 elektron, S juga menyumbangkan 2 elektron. Jadi masing-masing menyumbang. Tapi kalau untuk yang tanda panah ini nih yang di atas, itu hanya S saja yang menyumbang, tapi digunakan secara bersama. Nah, ikatan kovalen yang begini, ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom, itu disebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini sudah ada keterangannya, ikatan kovalen koordinasi. Ya, penulisan rumus strukturnya seperti ini. S, ada tanda panah menuju O. Itu artinya S menyumbangkan sepasang elektronnya untuk berikatan dengan O. Sama dengan halnya dengan di bawah. Tapi kalau yang sama dengan tanpa tanda panah, berarti itu ikatan kovalen double. Nah, demikian ikatan kovalen koordinat. Ya. Berarti tadi yang sudah kita pelajari ada ikatan kovalen. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kemudian ada lagi yang disebut ikatan kovalen koordinat. Nah, ternyata dalam aturan oktet ya, ada juga yang pengecualiannya. Ada juga yang anomalinya. Nah, apa saja sih penyimpangan kaidah oktet? Contohnya di sini adalah BCl3 ya. Kita tahu bahwa B itu memiliki 3 elektron valensi. 3 elektron valensi. Ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini. Dia berikatan dengan Cl. Cl sebanyak 3. Jadi membentuk rumus BCl3. Coba kalau misalkan kita lihat di sini lingkaran yang pertama ini, jumlah elektronnya berapa untuk B? Nah, jumlah elektronnya hanya 6. Berarti tidak memenuhi hukum oktet atau kaidah oktet. Harusnya 8 tapi dia 6. Tapi ada BCl3 senyawanya atau AlBr3. Ya, kita lanjutkan lagi. Penyimpangannya yang lainnya apa? Kita lihat di sini. Ada lagi PCl5, SF6 dan CF3. Nah, kita lihat, buktikan. Ini yang dilingkari. Nah, jumlah elektron yang sekarang dimiliki oleh P adalah 10. Seharusnya, kalau misalkan memenuhi kaidah oktet, itu harusnya berapa? Harusnya 8. Nah, ini adalah penyimpangan kaidah oktet. Nah, selain PCl5 juga ada SF6. S ini di sini berapa? Jumlah elektron yang dimiliki S sekarang setelah berikatan dengan F. Ada 12 elektron. Itu jauh. Nah, ini adalah penyimpangan kaidah oktet.
Di sini ada 12, ini ada 10, kemudian di sini kita lihat C seharusnya berapa? 8 ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 6, 10. Nah, ini juga penyimpangan kaidah oktet. Jadi itu adalah beberapa senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet dan ada di alam. Ya, berikutnya adalah contoh soal. Contoh soal di sini. Unsur A dengan konfigurasi elektron 287 dapat mencapai oktet dengan cara, nah kita lihat pilihannya, menyerap satu elektron, menerima sepasang elektron, memasangkan satu elektron, melepaskan satu elektron, melepaskan 7 elektron. Ya, kita lihat di sini unsur A dengan konfigurasi elektron 287 dapat mencapai oktet dengan cara, ya kalau misalkan di sini menggunakan apa akan mencapai ikatan ion misalkan, berarti dia harus menarik atau menyerap satu elektron. Bisa ini langsung dijawabnya, menyerap satu elektron. Atau kalau misalkan di sini tidak ada mungkin kata-katanya, jadi cukup untuk menyerap satu elektron, membentuk ikatan ion. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, oh 287 dia perlu satu elektron. Nah, caranya bagaimana? Pasti dengan dua cara kan? Menarik satu elektron atau menggunakan atau memasangkan satu elektron lagi ya dengan yang lain ya. Itu bisa jadi. Jadi ini mungkin jawabannya bisa dua, tergantung tujuannya apa. Bisa membentuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Kalau misalkan membentuk ikatan ion, berarti dia harus menyerap satu elektron, ikatan ion. Kalau misalkan mau membentuk ikatan kovalen, berarti dia harus memasangkan satu elektron lagi dengan yang lain. Kemudian berikutnya, nih, unsur K dengan konfigurasi 2881 dapat membentuk ikatan ion dengan unsur yang konfigurasi elektronnya adalah, kalau misalkan membentuk ikatan ion berarti satu elektron itu harus dilepas. Nah, tinggal kita memilih dari option itu, option mana yang konfigurasinya mampu menerima satu elektron yang dilepaskan oleh K. Baik, di antara yang ini pertanyaannya boleh seperti ini. 282 kira-kira melepas atau menarik elektron. Oh ya, kalau ini berarti kemampuannya melepas elektron. Kemudian yang B 283. Oh, ini pasti kemampuannya adalah melepaskan elektron juga. Kemudian C 288. Oh, ini sudah memenuhi konfigurasi gas mulia karena elektron valensinya 8. Kalau 8 kan sukar bereaksi. Nah, kemudian yang D 286. Kemungkinannya apa? Dia pasti menarik 2 elektron. Nah, kemudian yang E 281. Oh, ini kemungkinannya pasti melepas elektron. Nah, untuk soal itu, dia perlu yang menerima kan? Berarti jawabannya adalah yang D, yang mampu menerima elektron. Ya, demikian. Berapa jumlah elektron yang diterima oleh atau yang diperlukan oleh D? 2 elektron. Kalau 2 elektron yang diperlukan, berarti K-nya harus 2 buah. Nomor 3. Diketahui beberapa unsur K, L, M, N, O, dan P. Nah, ikatan yang paling ionik dapat terbentuk antara apa? Nah, kita boleh satu-satu di sini dicoba. Kalau K dengan O, kira-kira membentuk senyawa apa? KO. Nah, kalian bisa lihat di sini KO, kemudian K dengan P. Lihat di sini K-nya berapa, P-nya berapa. Ini punya satu elektron valensi, ini 7 elektron valensi. Ya, Kp itu senyawa yang terbentuknya. M dengan O, MO. M dengan P, MP. Nah, lihat sekarang L dengan P. L dengan P, ini 2 elektron valensi. Ini memerlukan 1, jadi LP2. Berarti yang mana yang paling ionik? Yang banyak ionnya. Ya, itu yang E. L dengan P, LP2. Itu baiklah nomor 3. Nah, sekarang senyawa berikut yang berikatan kovalen adalah, ciri dari ikatan kovalen ini harus ditentukan juga ya.
ikatan kovalen itu terbentuk dari penggunaan pasangan bersama sepasang elektron. Berasal dari mana? Nah, ingat, berarti cirinya apa? Begitu melihat, kita harus sudah tahu bahwa itu adalah ikatan kovalen. Jadi kalau non-logam dengan non-logam itu adalah ikatan kovalen. Baik, kita lihat di sini mana yang merupakan non-logam dan non-logam. Kita periksa satu-satu. A, MgO, oh Mg itu logam, ini non-logam. Bukan ikatan kovalen. Mg dengan F2, Mg logam, F non-logam. Berarti ini bukan ikatan kovalen. K2O, K logam, O non-logam. Berarti bukan ikatan kovalen. KCl demikian pula. Nah sekarang HCl. H dengan Cl. Hidrogen bukan non-logam. Bukan logam, ini juga bukan logam. Non-logam dan non-logam adalah ikatan kovalen. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi, untuk membedakan antara ikatan ion dan ikatan kovalen, ada pengetahuan yang harus kita pahami, yang harus kita ingat. Mana itu logam, mana itu non-logam. Kalau pengetahuan itu sudah dikuasai, baru kita bisa membedakan mana ikatan ion dan mana ikatan kovalen. Baik, ini adalah beberapa soal. Kemudian satu lagi ada, nah, di antara molekul-molekul di bawah ini yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah, ya betul, ini adalah N2. N berikatan kovalen rangkap 3 dengan N lagi. Ya. Baik, kita simpulkan dari pelajaran kali ini. Jadi, ciri dari ikatan kovalen yang pertama, ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ya, kalau misalkan pasangan elektron yang digunakannya itu satu, itu disebut ikatan kovalen tunggal. Kalau pasangan elektron yang digunakannya adalah dua, itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kalau pasangan elektron yang digunakannya itu adalah 3, itu adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian satu lagi, jika pasangan elektron yang digunakan secara bersama itu berasal dari salah satu atom, itu disebut ikatan kovalen koordinat. Ya. Dan begitu kita lihat rumus molekulnya, kita harus sudah tahu. Ciri dari ikatan kovalen adalah non-logam dan non-logam. Baik, demikianlah tentang ikatan kovalen. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekian dari Ibu. Ya, semoga bermanfaat dan bisa paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.